Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Sidang Jemaat Tuhan GPDI Warung Buncit Mampang Perapatan yang dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Bahkan semua yang dapat juga mengikuti ibadah bersama online pada hari ini. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Sekarang masih dalam suasana Natal. Kita tetap bersuka cita kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan buat kita. Terpuji nama Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah pada pagi hari ini dan kita akan berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur dan memuji membesarkan nama-Mu. Karena Tuhan, Engkau mengasihi kami. Engkau begitu baik, Engkau memberikan kesehatan buat kami. Dapat berkumpul sekalipun ya Tuhan, pisah tempat rumah masing-masing, bahkan di mana saja umat-Mu berada dapat mengikuti ibadah online di hari Minggu pada suasana Natal hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam puji-pujian pada hari ini. Kami akan mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan menyanyikan puji yang girang-girang, yaitu Yesus jalan kebenaran. Karena hanya Yesus adalah kekuatan kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua di hari suasana Natal yang ada. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu ya Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
Puji Tuhan, betapa sukacitanya kita di hadapan Tuhan. Tuhan juga bersukacita bersama-sama kita, dan Roh Kudus hadir di dalam ibadah kita. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Kita menyanyi satu pujian penyembahan. Yesus yang termanis buat jiwaku. Haleluya. Yesus lahir, Dia yang termanis buat saudara dan saya. Dia menuntun kita. Yesus yang termanis buat kita. Haleluya. Amin Yesus. Haleluya. Mari kita nikmati akan pujian ini di dalam Yesus yang termanis buat jiwaku. Buat jiwaku. Buat jiwaku. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwa. Amin. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwa kita semuanya. Yesus yang termanis buat kamu. Yesus. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku. Buat jiwaku. Buat jiwaku. Amin Yesus. Yesus yang termanis buat jiwa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku cinta selamanya. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang heran, Allah yang ajaib. Engkau yang sudah menuntun menyertai kami sepanjang tahun ini, dan kami akan akhiri tahun 2020 dengan banyak hal yang kami sudah alami. Tapi kalau sampai saat ini kami menang, ini adalah satu berkat anugerah daripadamu. Haleluya Yesus. Tuhan, tuntunlah kami. Tuntun kehidupan kami selanjutnya menurut kehendak daripadamu. Haleluya. Kami yakin puji-pujian kami berkenan di hadapan-Mu, dan Roh Allah turun di ibadah kami. Amin. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Allah. Sekarang masih dalam suasana Natal. Dan Natal membawakan damai sejahtera di bumi. Itulah yang menjadi tema kita pada hari ini. Tinggal berapa hari lagi kita akan tinggalkan tahun 2020. Dan dengan banyak pengalaman yang kita sudah alami. Tapi bukti sekarang nyata bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Dan Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Kita akan buka di dalam firman Allah. Yaitu di dalam Lukas pasal yang kedua. Ayat yang ke-8 sampai 14. Saya tidak akan bacakan semua. Tapi saya akan menceritakan bagaimana pada waktu, cerita pada waktu Yesus lahir. Lukas 2 ayat 8 sampai 14 yang perikopnya atau judulnya Gembala-gembala yang ada di padang. Saudara, kalau kita melihat gambar-gambar atau video di mana Yesus lahir di kandang Bethlehem, tapi di sebelah lain, di daerah lain, ada gembala-gembala yang sedang menjaga domba-dombanya. Mereka menjaga domba, mereka harus nginap malam. Karena menjaga jangan sampai binatang-binatang buas, singa atau harimau dan yang lain-lain untuk mengganggu kepada domba-domba yang ada. Sehingga gembala-gembala ini harus tidur di taman yang ada.
di padang yang ada. Dan mereka pada saat itu mereka tertidur, dan kemudian dalam keadaan gelap. Kalau dulu belum ada listrik, barangkali pakai lampu tembok. Nah, dalam keadaan gelap gulita, tiba-tiba Allah menyuruh malaikat, Allah menyuruh seorang malaikat datang kepada gembala-gembala dan berpesan dan menyampaikan kepada gembala-gembala. Ini juga Allah menyuruh malaikat, Allah menyuruh Roh Kudus menyampaikan pesan-pesan buat saudara dan saya, orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan? Ayat yang ke-10. Kita baca Lukas 2 ayat yang ke-10. Saudara silakan baca di depan ini. Saya akan baca Alkitab. Berbunyi demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Karena pada waktu malam itu gembala-gembala ini sedang tidur, maka malaikat turun dengan satu cahaya dari surga. Dan gembala-gembala ini terbangun dengan satu ketakutan. Saudara, mereka melihat satu cahaya. Bagaimana kita sedang tidur, saudara, kalau ada petir, ada kilat tiba-tiba, wah, gemuruh datang, pasti kita takut. Dan kita harus langsung berdiri dari tempat tidur. Demikian juga gembala-gembala terjadi pada saat itu. Mereka tidak menyangka malaikat itu datang dengan satu bunyi dan suara yang keras, dengan bersama satu cahaya kemuliaan surga turun, sehingga mereka kaget dan takut. Tetapi malaikat berkata, di ayat yang 10 kita sudah baca, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Pada waktu gembala mendengar itu, mereka tidak takut lagi dan mendengar sungguh-sungguh dengan fokus apa yang Allah sampaikan melalui malaikat untuk gembala-gembala. Kita sebagai orang yang percaya seperti gembala ini harus fokus dan menerima berita daripada Allah. Gembala berkata, kabar kesukaan apa malaikat yang malaikat akan sampaikan? Ayat yang ke-11 berkata, tampil. Kesukaan besar apa yang malaikat akan sampaikan? Ayat 11, pesan pertama, yaitu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini pesan Allah melalui malaikat, bahwa hari ini, ingat gembala-gembala, hari ini telah lahir juru selamat bagimu, buat saudara dan saya, bukan buat orang lain. Buat saudara dan saya telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya Allah menyuruh melalui malaikat gembala-gembala pergi cari di kota Daud. Aduh, gembala pikir, kita tidak tahu di mana itu tempat Yesus lahir. Mereka pusing, mereka berpikir cara bagaimana. Tetapi malaikat berkata, pergi. Pokoknya saya antar kamu. Kata firman Allah, pokoknya saya mengantar kamu. Karena firman Allah berkata, Roh Kudus akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Di mana saja kita pergi, Tuhan, Roh Kudus akan menyertai. Amen. Ini pesan yang pertama. Dan pesan yang kedua, artinya gembala-gembala ini pergi dengan satu tanda. Bukan hanya pergi kosong, tetapi Tuhan memberikan satu tanda. Ayat yang ke-12 berkata,
Dan inilah tandanya bagimu. Jadi cari Tuhan Yesus itu lahir di mana? Dengan satu tanda, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Dengan segera gembala-gembala ini berangkat. Mereka tahu dalam perjalanan dituntun oleh Roh Kudus dan disertai dengan mujizat, dan pasti ada tanda mujizat yang akan terjadi. Mereka akan tiba dengan petunjuk daripada Roh Kudus. Ada mujizat terjadi. Saudara, kita yang percaya kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan, Tuhan perintahkan di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam tugas-tugas kita. Barangkali ada yang keluar kota, barangkali ada yang di dalam kota, tetapi yakinlah bahwa Yesus, Roh Kudus beserta. Karena seringkali kita berjalan tujuan ke sana, tapi alamatnya kita tidak tahu. Tapi malaikat berkata kepada gembala-gembala, engkau akan disertai oleh Roh Kudus dan disertai dengan mujizat. Pasti kamu akan ketemu. Demikian di dalam kehidupan kita, iring kepada Tuhan. Kita berjalan dengan iman dan mujizat menyertai di dalam segala usaha, di dalam rencana kita. Ada mujizat terjadi. Karena mujizat masih ada sampai saat ini. Sekali lagi ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu. Jadi ada tanda daripada Tuhan. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, palungan itu adalah tempat makanan dari binatang. Kalau kita lihat binatang yang tertera di foto atau di video Tuhan Yesus lahir, ada kuda, ada sapi, ada kambing, ada domba. Jadi binatang-binatang di kandang. Nah, palungan ini tempat makanan binatang. Biasanya makanan binatang itu bukan yang bersih, yang asli. Biasanya dari sisa-sisa manusia makan yang sudah mau busuk, dan ditaruh di situ. Daun-daun yang sudah membusuk, ranting ditaruh di situ. Sehingga di palungan itu, di kandang itu begitu banyak kuman-kuman, begitu banyak virus yang ada. Nah, bayi Yesus ditaruh, kata firman Allah, dibungkus dengan kain lampin. Gembala-gembala ini mencari di mana tempat Yesus lahir, bukan di rumah sakit. Mereka bukan cari di hotel, bukan di gedung-gedung, tetapi Allah menyuruh di palungan. Di situ ada bayi dibungkus dengan kain lampin. Bukan dibungkus dengan wol, saudara. Tetapi tandanya dibungkus dengan kain lampin. Dan pada saat itu, gembala-gembala tiba di tempat itu. Dan disertai dengan satu cahaya yang besar dari surga. Pada waktu gembala tiba, maka firman Allah ayat yang ke-13 tidak usah dibaca. Firman Tuhan berkata, maka di tempat ini, di tempat itu, malaikat surga sepasukan bala tentara dikirim oleh Allah di tempat situ. Dan mereka memuji, membesarkan nama Tuhan. Dengan sendirinya, kemuliaan Tuhan hadir di situ. Kuman-kuman virus-virus dimatikan, dihanguskan oleh kemuliaan Tuhan. Dihanguskan oleh api kuasa Roh Kudus. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang kita sedang menghadapi virus corona. Saudara, di palungan itu ada juga virus corona. Tapi karena ada kemuliaan Tuhan, maka dihanguskan, dihancurkan dengan kemuliaan Tuhan. Kalau kita setia beribadah kepada Tuhan, kita yakin dan taat, kita fokus dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pada saat-saat ini, pada zaman-zaman ini, kita menghadapi virus yang mengintip kita.
virus mengambil kesempatan untuk menangkap kita. Tetapi kalau ada kuasa, ada kemuliaan Tuhan dengan firman Allah di dalam kehidupan kita, maka virus-virus itu dihanguskan dengan api kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan. Tuhan memberkati firman Allah. Dan saya yakin kita akan menjelang akhir tahun. Tuhan tetap beserta kita. Tuhan melindungi kita karena kita ada kemuliaan menutupi dan menguasai kita sebagaimana menguasai kandang yang ada. Kita baca di dalam Amsal Soleman 1 ayat yang ke-33. Amsal Soleman 1 ayat 33 berkata demikian. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Sekali lagi, kita setia kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan, kita aman, dan kedahsyatan malapetaka jauh daripada kita. Inilah yang menjadi sukacita kita kepada Tuhan, bahwa di dalam segala hal kita akan akhiri tahun 2020 dengan Roh Kudus menyertai kita. Akan masuk tahun 2021 dengan damai sejahtera dari bumi, dan kita akan tinggal dengan aman kalau kita tetap setia kepada Tuhan, taat, fokus mendengarkan firman Tuhan dan lakukan, maka kita akan tinggal dengan aman dan kita terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Puji Tuhan, saya yakin dengan firman Allah yang ada pada siang hari ini kita sudah dengarkan. Biar kita akan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Puji Tuhan. Dan saya akan akhiri, karena ini adalah janji Tuhan buat kita ya. Tuhan menyertai kita. Dan saya akan akhiri dengan menyampaikan masih dalam suasana Natal. Selamat Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021. Kita ketemu di tahun baru, minggu yang ketiga Januari. Kita akan ketemu pada tanggal 3 Januari tahun 2021 dengan ibadah perjamuan kudus menyambut tahun baru. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita menyanyikan satu pujian. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap setia mendengarkan firman Tuhan, kebaktian walaupun melalui online, tapi Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah ini di dalam doa dan berkat. Sebelumnya kita akan menyanyi satu pujian. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Kita tetap mengalami kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Besar
ada di dalam surga. Kami bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu. Karena kami boleh alami jamahan tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi berapa hari kami akan tinggalkan tahun 2020. Dan kami yakin Tuhan sudah beserta sepanjang tahun yang lalu. Dan kami akan menjemput tahun yang baru 2021. Dan kami yakin Roh Kudus akan menyertai kami. Kemenangan Tuhan akan menyertai kami. Ada mujizat yang terjadi, tanda-tanda besar akan terjadi di dalam pengiringan kami kepadamu ya Tuhan. Sebab itu Engkau kuatkan hati kami. Kuatkan iman kami seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Sekalipun kami tidak dapat bertemu tatap muka dalam ibadah, kumpul bersama, tetapi ya Tuhan kami yakin Roh Kudus bersama di mana kami berada, baik itu di rumah masing-masing, baik di mana saja berada yang dapat mengikuti online yang ada ibadah pada minggu yang terakhir ini di tahun 2020. Kami yakin Tuhan sudah memberkati kami dengan kekuatan baru, sehingga kami dengan bersukacita Tuhan menyambut tahun baru tahun 2021. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau tolong, baik pemerintah mulai dari presiden, wakil presiden dan jajarannya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai di pemerintah desa-desa. Tuhan, bahkan seluruh masyarakat Indonesia, pulihkan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Karena Engkau mencintai kami bangsa Indonesia. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, Engkau ambil alih ya Tuhan. Limpahkan hikmat akal budi kepada pemerintah kami. Sehingga dapat Tuhan mengatasi semua masalah-masalah yang Tuhan dihadapi. Baik itu Tuhan virus corona, baik itu ekonomi, semua ada di dalam tangan-Mu. Kendalikan dengan kuasa tangan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, petugas-petugas rumah sakit, dokter-dokter, baik perawat Tuhan yang menangani rumah-rumah sakit yang ada. Tuhan, Engkau berikan damai dan sukacita kepada mereka. Pada hari-hari ini juga mereka tidak dapat bertemu dengan keluarga. Untuk Tuhan pada hari-hari akhir tahun, hari Natal, tapi kami tetap memuji dan membesarkan nama-Mu. Sekalipun kami berpisah tempat, termasuk juga kami keluarga-keluarga tidak bisa berkumpul keluarga. Ada yang jauh dan ada yang dekat, tapi kami tetap bersukacita di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siap selalu menerima Tuhan berkat kemurahan-Mu. Kami selalu menerima akan sukacita yang memimpin dalam kehidupan kami. Dan kami yakin Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah pada minggu yang terakhir ini. Tuhan, Engkau melihat dan kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan, di rumah masing-masing atau dalam segala tugas-tugas pekerjaan yang mereka sedang hadapi pada hari-hari ini. Untuk mengakhir tahun yang Tuhan 2020 ini ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan. Engkau berkati di dalam segala hal ya Tuhan. Pagari setiap rumah tangga, Tuhan, sidang jemaat dengan kuasa tangan-Mu. Ada kemuliaan sorga turun. Ada kemuliaan daripada Allah, kemuliaan yang nyata di dalam kehidupan kami. Baik itu pribadi lepas pribadi, baik itu dalam rumah tangga, anak-anak, semua kami Tuhan di dalam lindungan daripada-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Baik Tuhan, usaha-usaha yang pada hari-hari ini ya Tuhan akan ditutup dengan akhir tahun. Kami tahu Tuhan, tahun yang baru Tuhan siapkan usaha-usaha yang baru buat seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Saat ini hamba berdoa buat segala persembahan-persembahan sidang jemaat-Mu. Baik itu milik Tuhan, baik itu persembahan-persembahan yang mereka akan berikan dalam pelayanan pekerjaan-Mu, baik itu hadiah Natal dan yang lain-lain, baik persembahan korban Tuhan, Tuhan Yesus, kolekte, baik Tuhan itu untuk diakonia, Tuhan perpuluhan,
Tuhan, hamba serahkan di dalam tangan-Mu. Saat ini hamba mohon dengan tangan-Mu yang penuh berkat kasih sayang. Bersama tangan hamba akan menumpang tangan, akan diberkati oleh Tuhan. Berkat-berkat yang ada persembahan ini. Di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuduskan dan sucikan semua persembahan ini ya Tuhan. Melalui kiriman, oh Tuhan, nomor rekening. Atau langsung Tuhan, kami hanya serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Balaslah dengan berlipat kali ganda sesuai firman-Mu. Itulah yang menjadi iman kami dan keyakinan kami kepadamu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan, hari ini kami akan akhiri kebaktian ini dengan ucapan syukur kepadamu. Saudara-saudara, angkat tangan dan terima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dengan damai dan sukacita, mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama-sama di awan-awan yang permai. Immanuel, Allah beserta kita. Dalam nama Yesus Kristus kami syukurkan semua ini dan kami akhiri ibadah ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Puji